Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Bapak-Bapak yang telah infakkan rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Jami Asyam, yang mudah-mudahan kita semua yang berada di masjid yang penuh barokah ini, setiap langkah kaki kita, putaran roda kendaraan kita menghantarkan kita dengan niat tekad yang bulat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita hadir ke tempat ini dibalas dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat wabil khusus untuk diri pribadi dan khatib teruskan kepada hadirin sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin, percaya dan yakinlah, dengan berkat takwa dan iman itulah satu-satunya berkat, satu-satunya amalan yang nanti kita pertanggungjawabkan dan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu menjadi penyelamat kita ketika nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini, izinkanlah khatib menyampaikan setidaknya ada 3 golongan manusia, golongan hamba Allah yang dikatakan oleh Allah maupun Rasulnya, yakni 3 golongan manusia yang rugi, bahkan dia celaka, baik dalam mengarungi kehidupan di dunia ini maupun kelak ketika berada di kehidupan akhirat. Yang pertama, siapa golongan yang dikatakan orang yang rugi dan celaka baik dunia maupun nanti di akhirat? Yang pertama adalah mereka orang ataupun hamba Allah sekaligus umatnya Nabi Muhammad, mereka yang jarang bahkan tidak pernah sama sekali dia berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pesan pertama ini sangatlah penting buat kita, bahwa kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka sudah sepatutnya kita sampai detik hari ini memperbanyak selawat bersenandung kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun profesi kita, apa kita sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai wira swasta, wira usaha, bahkan sekalipun seorang pelajar dan seorang ibu rumah tangga, baik di pekerjaannya di rumah, di kantor, di tempat usaha, di sekolah, dan dimanapun tempatnya, kita dianjurkan untuk selalu bersenandung memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya pun bersenandung berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang sering kita dengar, yang sangat familiar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin, Allah beserta para malaikatnya pun berselawat kepada Rasul kita yang notabene selaku hamba, bahkan manusia yang begitu kecil, yang begitu hina, yang belum tentu dijamin berjumpa kepada Rasul, berkumpul nanti bersama Rasulullah di dalam surganya, maka kita sudah sepatutnya memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam salah satu hadis Rasul dari riwayat Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Rasul, orang yang bakhil, orang yang pelit itu siapa? Orang yang bakhil, orang yang pelit itu yang sesungguhnya adalah ketika namaku disebut, kata Rasul, maka orang tersebut tidak mau, bahkan tidak pernah berselawat menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hadirin, banyak faidah manfaat kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawat. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasul, satu kali saja selawat, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan rahmat buat orang yang berselawat kepada Rasul. Wa huttat anhu asyru khatiyat. Dan Allah akan menghapus 10 dosa atau kesalahan orang yang berselawat kepada Rasul. Wa rufi'at lahu asyru darajat. Dan Allah akan mengangkat 10 derajat kebaikan terhadap mereka manusia yang sering berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu hadirin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak rugi, bahkan tidak celaka, baik di dunia ini maupun kelak nanti di hari akhirat. Kita mudah-mudahan termasuk golongan manusia yang selalu memperbanyak senandung selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Adapun golongan kedua manusia yang dikatakan oleh Allah maupun Rasul, manusia yang rugi, sekaligus mereka manusia yang celaka di dunia maupun nanti di akhirat. Siapa mereka? Yang kedua adalah mereka manusia yang masih memiliki kedua orang tuanya, atau mereka masih memiliki salah satu orang tuanya yang hidup di dunia ini, baik ayahnya yang masih hidup maupun ibundanya yang masih hidup, namun dengan wasilah orang tuanya tersebut, mereka khususnya sang anak tidak dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pesan yang kedua ini sangat penting buat kita. Dalam halnya kita birrul walidain, berbuat baik dan berperilaku baik kepada kedua orang tua kita, khususnya yang masih hidup. Jangan sampai orang tua kita sampai detik hari ini tidak pernah mendapatkan perhatian, tidak pernah mendapatkan kasih sayang, tidak pernah kita merawatnya, sekedar melongoknya. Karena kita ingat hadirin, kita ini semuanya adalah anak, dan seorang anak belum tentu menjadi orang tua. Bagi kita yang masih memiliki orang tua, maka sayangilah mereka hadirin. Jangan sampai sayang mereka hanya momentum tertentu saja. Seperti kemarin hari raya Idul Fitri, kita banyak bersujud bersimpuh untuk meminta maaf kepada orang tua kita.
Namun selepas Idul Fitri, banyak sekali perilaku yang sering melukai, menyakiti orang tua kita. Khususnya rasa kasih sayang, perhatian, yang mana orang tua kita tidak meminta, tetapi seyogyanya kita selaku anak sudah suatu kewajiban memperhatikan, menyayangi orang tua kita. Banyak kejadian anak yang telah putus asa, bahkan tidak mau merawat orang tuanya. Orang tuanya dititip di panti jompo dan lain sebagainya. Ini adalah suatu petaka buat kita hadirin. Anak yang tidak pernah sayang dan menghormati, mengasihi orang tuanya. Bersyukur kita yang masih memiliki orang tuanya. Namun hadirin, bagi kita yang sudah tidak punya orang tua, yang telah meninggal dunia, bagaimana cara kita berbakti, berbirrul walidain, atau kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia? Banyak caranya hadirin. Di antaranya kita selepas sholat 5 waktu, kita dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk sekedar membaca Al-Fatihah. Kita kirimkan mereka Fatihah bagi orang tua kita yang telah meninggal dunia. Bahkan dalam satu riwayat Rasul dikatakan, siapa anak yang mendoakan orang tuanya selepas sholat 5 waktu, maka itu bukti tanda syukur cintanya kepada orang tuanya. Sebaliknya hadirin, kita yang telah ditinggal orang tua kita, yang telah meninggalkan kita di dunia ini oleh orang tua kita, namun selepas sholat kita tidak pernah ingat sekedar baca Al-Fatihah buat mereka, termasuklah kita anak yang tidak bersyukur, bahkan disebut kita sebagai anak yang durhaka. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Yang kedua, caranya adalah kita mengeluarkan infak, sedekah, harta peninggalan orang tua kita yang sampai detik hari ini dititipkan kepada kita. Kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bantu pembangunan masjid, pesantren, membantu anak yatim, du'afa dan sebagainya. Kita niatkan buat mereka, orang tua kita yang telah meninggal dunia. Itulah bukti baik kita, birrul walidain kita kepada orang tua kita. Selanjutnya apa sebagai bukti kita berbakti sama orang tua kita yang telah meninggal dunia? Kita teruskan silaturahim ke kerabat, saudara, famili, tetangga, dan sahabat-sahabat orang tua kita yang semasa hidup. Dia menjalin silaturahmi kepada mereka. Kita selaku anak, kita melanjutkan silaturahmi tersebut. Kita menyambung dengan niat kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Bahkan saking utamanya orang tua kita harus kita hormati. Firman Allah diiringi ketika kita disuruh beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua kita. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar jangan menduakan Allah, jangan menyekutukan Allah dengan apapun, dan kalian disuruh berbuat baik kepada orang tua kalian. Al-Isra ayat 23. Hadirin, bahkan kita banyak sekali sampai detik hari ini mencari yang namanya ridho, rahmat. Kita pergi jauh ke Mekah, kita jauh pergi ke makam-makam para syekh, para wali dan sebagainya. Namun hakikatnya kita lupa keramat yang terdekat kita adalah orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Kita jarang, bahkan lupa. Mereka kita abaikan, mereka kita lewatkan. Kita sibuk malah pergi yang jauh, yang jelas-jelas keramat kita adalah orang tua kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan kedua ini, yang sampai detik hari ini kita selaku anak yang masih mempunyai orang tua, kita sayangi, kita kasihi, kita perhatikan mereka. Begitu banyak jasa mereka ketika kita sampai dalam kandungan dan sampai lahir, sampai kita dewasa besar sampai saat ini. Andai pun harta benda yang kita miliki seisi dunia, bahkan seluas langit kita persembahkan untuk orang tua kita, tidak dapat untuk menebus hentakan napas, cucuran keringat, darah, air mata ketika dia melahirkan kita ke dunia ini. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, yang ketiga, golongan manusia yang rugi, yang celaka di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Siapa? Mereka yang kemarin, yang 1 bulan lalu mereka diberikan kesempatan untuk bisa mencicipi datangnya bulan suci Ramadan, tetapi dia selepas ditinggalkan bulan Ramadan,
dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang ketiga yang celaka dan rugi nanti di akhirat, dan sampai detik hari ini pun di dunia dia termasuk orang yang rugi dan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sampai Jumat yang keempat di bulan Syawal ini menandakan bahwasanya bulan Syawal pun akan berakhir meninggalkan kita. Syawal dalam arti memiliki makna yakni peningkatan dalam segi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan berlalu, Syawal masuk, ibadah kita masih nol, bahkan sangat-sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin ibadah hanya musim di bulan Ramadan saja. Masjid musola ramai ketika Ramadan saja. Al-Quran kita sentuh, kita baca hanya di bulan Ramadan saja. Tangan kita mengulurkan tangan berdermawan membantu orang-orang yang membutuhkan hanya di bulan Ramadan saja. Kita menahan mulut, menahan hati, mata, anggota tubuh kita hanya di bulan Ramadan saja. Tetapi ketika Ramadan berakhir, kita kembali ke habitat kita masing-masing. Laksana ular, dia berpuasa. Namanya ular adalah makhluk binatang yang sangat buas. Dia berpuasa untuk mengganti kulitnya, namun selepas kulitnya berganti ketika dia telah puasa, dia kembali habitatnya selaku makhluk binatang yang buas. Berbeda dengan ulat, hadirin. Ulat sebelum dia menjadi kupu-kupu, ia berpuasa di dalam kepompongnya. Ketika awalnya ulat itu jijik, bahkan tidak ingin disentuh oleh manusia, namun hadirin, ketika ulat itu telah berubah jenis bentuknya menjadi kupu-kupu, banyak orang yang ingin menghingapnya, banyak orang yang ingin menangkapnya, menyentuhnya. Laksana ulat, walaupun awalnya dia hina, dia jijik di hadapan manusia, namun ketika dia sudah berpuasa, dia indah, dia menyenangkan mata dan pandangan dan memberikan kenyamanan buat orang-orang di sekitarnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pada bulan lalu mengikuti Ramadan, termasuk golongan manusia yang mendapatkan maghfirah, ampunan, serta keberkahan ketika kita menyicipi melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. 11 bulan ke depan, kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita yang kemarin kita lakukan di bulan suci Ramadan. Qiyamul Lail, tadarus Al-Quran, berinfak sedekah, berjamaah, dan lain sebagainya. Kita tekunkan kembali, kita jalankan kembali di bulan-bulan selanjutnya. Jangan sampai kita rajin ibadah, mengenal Allah hanya di bulan suci Ramadan saja. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selamat, yang beruntung baik di dunia dan di akhirat, karena kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita cinta kepada Rasul, dengan tandanya kita sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita termasuk orang yang selamat insyaallah baik dunia maupun di akhirat, karena kita mendapatkan ridho cintanya orang tua kita kepada kita. Yang ketiga, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung lantaran kita berhasil melewati bulan suci kemarin Ramadan, kita terapkan di bulan-bulan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna wa awjabana bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ba'idna minal bala'i wal waba. Allahumma ba'idna minal bala'i wal waba. Allahumma ba'idna minal bala'i wal waba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha alladzi yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.